Suara Kebenaran pada Rabu 19 Agustus 2026 berjudul Lebih dari Sekadar Sebuah Pernyataan. Injil Matius 6 ayat 9 berkata, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Kalimat awal dalam doa Bapa kami berbunyi, Bapa kami yang di surga. Bukan sekadar pembukaan sebuah doa. Di dalamnya terkandung makna yang sangat dalam dan memiliki implikasi langsung bagi kehidupan orang percaya. Sebutan Bapa menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya untuk datang kepada Allah sebagai Bapa. Dengan demikian, tampak jelas relasi antara Bapa dan Anak. Tuhan Yesus bukanlah Bapa itu sendiri, melainkan Anak Allah yang memperkenalkan Bapa kepada manusia. Lebih dari itu, tanpa kehadiran, kematian, dan karya penebusan Tuhan Yesus, manusia tidak mungkin memiliki hak istimewa untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Karena itu setiap kali orang percaya memulai doa dengan panggilan tersebut, ia seharusnya mengingat karya Kristus dan panggilan untuk hidup serupa dengannya. Jika tidak, maka sapaan Bapa hanya akan menjadi ritual tanpa makna, bahkan kehilangan penghormatan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Kalimat Bapa kami yang di surga juga menunjukkan arah, tujuan, dan keberadaan. Allah yang kita panggil sebagai Bapa bukanlah pribadi yang jauh dan tidak dikenal, melainkan pribadi yang bertakhta dan memerintah dari surga. Surga menunjuk pada kemuliaan, pemerintahan, keteraturan, dan kedaulatan Allah. Di sanalah pengharapan orang percaya tertuju. Dunia ini bukanlah tempat tinggal yang tetap, sebab dunia telah jatuh ke dalam dosa dan berada dalam kondisi yang rusak. Sebaliknya, surga adalah tempat yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihinya. Karena itu, kehidupan orang percaya seharusnya diarahkan kepada pengharapan kekal tersebut. Selanjutnya, kalimat dikuduskanlah namamu tidak berarti kita mendoakan agar Allah menjadi kudus. Sebab Allah dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya kudus. Seperti tertulis dalam Imamat 19 ayat yang kedua, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Kekudusan Allah menunjuk pada keberadaannya yang sempurna dan tanpa celah. Karena itu, setiap orang yang datang kepadanya harus memiliki komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Menguduskan nama Allah bukan sekadar mengucapkannya dengan hormat, tetapi menghadirkan kehidupan yang selaras dengan karakternya. Dengan demikian, memanggil Allah sebagai Bapa yang kudus menuntut tanggung jawab moral dan rohani. Seorang pendoa harus mengenal, menghormati, menaati, dan mengasihi pribadi yang dipanggilnya sebagai Bapa. Panggilan tersebut bukan sekadar deklarasi iman, melainkan komitmen untuk hidup benar di hadapannya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas 4 ayat ke-8. "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Perkataan ini menegaskan bahwa tidak ada Allah lain yang layak disembah selain Bapa yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Hanya kepada Elohim Yahweh, Allah yang benar dan esa, orang percaya harus berbakti, mengabdi, dan menaati kehendaknya. Karena itu, orang percaya tidak boleh terikat kepada apapun yang mengambil tempat Allah dalam hidupnya, baik kekayaan, kekuasaan, popularitas, maupun berbagai pencapaian duniawi. Allah mengetahui kecenderungan manusia untuk melekat pada hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, Ia memanggil kita untuk memberikan penyembahan dan pengabdian yang utuh hanya kepadanya. Inilah sikap yang seharusnya lahir dari setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa, Bapa kami yang di surga. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.